Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Rifa Nur Afifah, Rizka Nurwati Yanwar, Satrio Akbar Utama, dan Tasa Nurani. Pada video ini, kami akan melaporkan kegiatan praktikum di rumah mengenai pengaruh gas etilen terhadap perkecambahan kacang hijau atau Vigna radiata. Tujuan praktikum yang pertama, untuk mengobservasi pertumbuhan kecambah kacang hijau akibat pengaruh gas etilen dari buah pisang masak. Kedua, untuk menganalisis hasil observasi. Ketiga, untuk menyimpulkan hasil observasi. Keempat, mengevaluasi hasil observasi. Dan kelima, membuat laporan dalam bentuk video. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada toples, kemudian ada kapas, ada pisin, biji kacang hijau, pisang yang sudah masak, air, dan juga label nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifa Nur Afifah dengan NIM 119206081 dari kelompok 4. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum terkait dengan pengaruh gas etilen terhadap perkecambahan kacang hijau atau Vigna radiata. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikumnya. Di sini saya sudah memiliki 3 buah toples dengan label A, B, dan C. Kemudian saya sudah memiliki pisin sebanyak 3 buah. Ada kacang hijau atau Vigna radiata, pisang, air, dan juga kapas. Langkah pertama, rendamlah kacang hijau di dalam gelas yang berisi air selama 1 jam. Setelah 1 jam, kacang hijau ditiriskan. Kemudian, pada gelas yang berisi air berbeda, masukkan kapas. Selanjutnya, siapkan 3 buah pisin dan letakkan kapas yang telah direndam di atas pisin tersebut. Kemudian pada masing-masing pisin diberi kacang hijau sebanyak 5 buah secara tersebar. Langkah selanjutnya, siapkan toples berlabel A, kemudian masukkan kacang hijau yang tadi telah disimpan di atas pisin, kemudian tutup. Kemudian siapkan toples berlabel B dan masukkan kacang hijaunya, ditambah dengan 1 buah pisang yang dimasukkan ke dalamnya, dan toples pun ditutup. Nah, selanjutnya siapkan toples berlabel C, masukkan kacang hijau pada pisin, dan tambahkan 3 buah pisang di dalamnya. Kemudian toples ditutup. Lakukan pengamatan terkait panjang batang, panjang akar, daun, dan juga warna pada kecambah. Kemudian catat pada kertas. Nah, ini merupakan pengamatan pada hari kedua. Di hari ketiga, amati kembali setiap kacang hijau pada masing-masing toples dan amatilah apakah ada perubahan atau tidak. Nah, di hari keempat, amati kembali masing-masing kacang hijau yang ada di dalam masing-masing toples dan lihat kembali perubahan apa yang terjadi pada masing-masing kecambah. Di hari kelima, lakukan pengamatan seperti hari-hari sebelumnya. Lihatlah perubahan apa yang terjadi di hari kelima.
berikut merupakan tabel hasil pengamatan pada praktikum yang telah dilakukan. Bisa dilihat sendiri pada perkecambahan toples 1, 2, dan 3 terjadi proses perkecambahan namun memiliki perbedaan pada laju perkecambahannya. Pembahasan percobaan toples 1 atau pisin 1 dengan hanya kacang hijau, pertumbuhan perkecambahan terjadi sangat baik dan lebih cepat dari perlakuan yang lain karena tidak ada gas etilen yang menghambat pertumbuhan. Namun terjadi pemanjangan batang dan lebar diameter yang lambat karena kurangnya asupan oksigen dan cahaya matahari. Kemudian pada percobaan toples atau pisin 2, satu buah pisang dan kacang hijau, adanya pisang di dalam toples dapat mengeluarkan gas etilen yang bisa menghambat pertumbuhan perkecambahan kacang hijau. Dilihat dari hasil pengamatan pada toples 2, pertumbuhannya lebih lambat dari toples 1. Selanjutnya, percobaan toples atau pisin ketiga, di mana 3 buah pisang dan kacang hijau. Jika terdapat gas etilen yang berlebih, maka menghambat pertumbuhan perkecambahan akan semakin tinggi. Apabila toples 2 sudah terjadi penghambatan pertumbuhan, maka pada toples 3 dengan intensitas gas etilen yang lebih tinggi, pertumbuhan perkecambahan lebih lambat daripada toples 2 dan toples 1. Jadi proses perkecambahan itu dipengaruhi oleh gas etilen dari pisang. Nah, fungsi utama dari hormon etilen selain untuk merangsang pematangan buah berlawanan atau mengurangi efek dari hormon auksin, juga merangsang atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan akar, daun, dan bunga bergantung pada spesiesnya, termasuk pada kacang hijau. Hormon etilen ini bisa ditemukan di jaringan buah yang masak, nodus atau buku batang, dan daun tua. Kesimpulan, perkecambahan pada toples yang tidak diberi pisang lebih cepat dibanding toples yang berisi pisang. Hal tersebut terjadi karena gas etilen yang terkandung dalam buah pisang masak menghambat proses perkecambahan. Gas etilen ini dapat mendorong penuaan regulator, akan menyebabkan daun kerusakan yang memicu degradasi klorofil dan mempercepat proses penuaan.